Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Fikih Munakahat yang beranggotakan Ali Fauzi, Anti Hamidah akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Rukun dan Syarat Pernikahan. Pengertian rukun nikah. Rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu tidak sah. Pengertian syarat nikah. Syarat nikah pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berikut rukun dan syarat pernikahan. Untuk mempelai pria yaitu calon suami beragama Islam, calon laki-laki itu jelas halal dikawin, calon laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya. Calon suami tidak sedang ihram dan tidak sedang mempunyai istri 4. Untuk mempelai wanita yaitu beragama Islam, terang bahwa ia wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah, tidak dipaksa dan tidak dalam ihram. Untuk wali, ada 4 sebab yang harus diprioritaskan dahulu untuk menjadi wali dibanding wali yang lain, yaitu sebab menjadi orang tua, sebab menjadi ahli waris asobah, sebab kemerdekaan, dan sebab kekuasaan. Untuk saksi yaitu baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Untuk ijab kabulnya yaitu dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, harus diucapkan secara bersambung, tidak boleh dengan menggunakan ungkapan, diadakan dalam satu majelis dan semua pihak mendengar dengan jelas. Implikasi hukum pernikahan. Hukum melakukan perkawinan adalah mubah atau boleh, namun hal ini bisa berubah-ubah berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah, bisa berubah menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram. Berikut hukum pernikahan menurut keadaan. Yang pertama, makruh apabila seseorang yang sengaja jasmani telah siap menikah tetapi belum mendesak dan belum ada biaya untuk menikah dan menghidupi keluarga serta dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Yang kedua, sunnah yaitu apabila seseorang bisa membangun rumah tangga dengan biaya hidup sederhana dan kalau tidak menikah dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka baginya sunnah untuk menikah. Yang ketiga, wajib ketika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga dan ia tidak dapat menahan diri dari perbuatan zina. Yang keempat yaitu haram. Apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk kehidupan rumah tangganya, dan laki-laki seperti ini jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Pembagian umum pernikahan. Yang pertama yaitu pernikahan az-zawaj al-wajib adalah pernikahan yang wajib yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan serta memiliki syahwat dan ditakutkan akan terjerumus pada perzinaan. Yang kedua, pernikahan az-zawaj al-mustahab adalah pernikahan yang dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari kemungkinan melakukan zina. Yang ketiga, pernikahan az-zawaj al-makruh adalah seseorang muslim tidak memiliki kemampuan biologis atau syahwat. Meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak, khususnya istri. Yang keempat, pernikahan az-zawaj al-mubah adalah pernikahan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. Yang kelima, pernikahan haram, yaitu pernikahan yang apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya. Yang keenam, pernikahan badal, yaitu pernikahan tukar-menukar istri. Yang ketujuh, pernikahan mut'ah, yaitu terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu, dan pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak. Yang terakhir yaitu pernikahan syighar, yaitu apabila seseorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain,
nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan engkau dengan putriku. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.